Pekan pemirsa, pandemi COVID-19 membuat banyak orang terpaksa di rumah saja. Nah, alhasil muncul hobi-hobi baru yang dilakukan di rumah untuk mencegah kebosanan. Salah satunya hobi menanam tanaman hias. Lalu bagaimana sih sebenarnya tips merawat tanaman dan apa saja tanaman yang cocok untuk outdoor ataupun indoor? Kita akan langsung berbincang dengan salah satu seorang pecinta tanaman, Mas Rama Dichandra, yang juga sudah banyak sekali pengikutnya di Instagram. Kita sapa pagi ini. Halo Mas Rama. Halo Mbak, apa kabar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Nah Mas, itu kalau kita lihat ya, di layar aja udah banyak sekali tuh tanaman di belakang. Nah kalau dilihat di Instagram juga satu rumah penuh isinya tanaman. Nah kalau boleh tahu nih, tanamannya ada berapa banyak Mas Rama? Berapa banyak sih kalau jenis sih mungkin kurang lebih 40-50. Cuman macam-macam jenisnya lagi gitu. Kalau kan setiap jenis kan berbeda tipe, nah itu masih banyak lagi. Nah saat ini berarti udah punya berapa jenis tanaman Mas Rama? Mungkin kalau dihitung dengan pot sih bisa sampai 100 lebih ya. Tapi ada yang gede, ada yang kecil. Jadi kalau dilihat langsung sih nggak kelihatan. Cuman kalau dihitung-hitung ada yang pot-pot kecilan tuh bisa sampai 100 lebih. Nah, dari hobi bercocok tanam sendiri ini, ada nggak sih manfaat tersendiri gitu ya? Kalau misalnya lihat kan mungkin lebih rileks atau apa, tapi kalau bagi Mas Rama nih, apa? Buat saya sih selain hobi ya, emang aku suka banget sama tanaman, tapi manfaatnya itu juga bagus banget buat filtrasi udara, apalagi udara indoor di dalam ruangan itu bisa pergantian oksigen. Terus bagus juga buat psikologi kita, di mana kita stres pas lagi ada kerjaan banyak, kerjaan numpuk. Setelah pulang rumah lihat tanaman tuh kayak sayang banget, kayak dirawat, diajak ngomong bahkan gitu. Jadi kayak stress relief aja gitu. Ya ampun, lucu banget. Nah, Mas, ini kan tanaman tuh ada banyak ya jenisnya pasti, terus juga perawatannya beda-beda. Nah, yang paling susah tuh sebetulnya tanaman apa yang untuk dirawat? Paling susah itu buat aku ya, banyak orang sih yang ngomong kayak, aduh sukulen tuh gampang. Enggak, sukulen tuh susah. Jadi sukulen tuh yang kayak gini nih, ini aku bawa ini. Sukulen tuh perawatannya itu susah gampang karena dia lebih baik dicuekin, dia nggak suka banyak air. Kalau misalnya kebanyakan air, makin busuk karena dia di sini udah nyimpen banyak mineral nih di dahan sama daunnya. Oke, terus ada lagi begonia. Ini juga lumayan susah. Ini dia tekstur dahannya juga udah mengandung mineral banyak. Jadi buat kalian yang ngerawat begonia sama sukulen tuh dia nggak terlalu suka banyak air, tapi kalau begonia itu sukanya lembab cuacanya, kalau sukulen itu lebih ke panas gitu. Wah, berarti Mas Rama nih benar-benar harus mengerti satu persatu ya dari berbagai jenis tanaman ini ya. Harus mengerti luar dalam kira-kira pasti, gitu. Iya benar, pasti buat berkebun tahap awal pasti ada trial and error gitu sih. Trial and error ya. Nah, Mas Rama untuk tanaman favoritnya apa nih? Tanaman favorit ini aku ada Philodendron Grazial. Bentuknya love gitu. Ini juga sangat low maintenance. Terus ini tuh bentuknya gemes banget, sangat jarang banget kan ditemuin. Iya, bentuk love gitu ya. Terus dia tuh kayak tumbuhnya cepet banget. Dulu tuh beli tuh kayak masih tiga daunan lah ini. Sekarang udah berapa nih? Udah sekitar 9 daun. Nah, Mas Rama, kalau dari beberapa tanaman yang tadi Mas Rama tunjukkan itu kan nampaknya tidak mudah untuk didapatkan ya. Nah, itu selama ini bagaimana bisa mendapatkan tanaman-tanaman langka seperti itu? Jadi bisa online sih, kalau misalnya cari di online tuh bisa lewat hashtag atau lewat di googling tuh bisa. Pasti nemu deh, pasti nanti linknya langsung nyambung ke toko apa gitu. Oke, apalagi sekarang kayaknya sudah banyak sekali ya. Ini nih ada Philodendron Florida, ini juga sangat low maintenance. Terus ada Philodendron Brazil, ini juga bentar ya.
Ini juga sangat low maintenance banget buat kalian yang, nah ini nih. Oke, itu saya sering lihat tuh Mas di Instagram, lagi banyak sekali yang Iya, suka. sering. Soalnya emang gampang banget perawatannya, tinggal disiram 3 hari sekali. Yang penting kalau misalnya ruangannya ber-AC itu harus di-misting, karena kan kalau misalnya kalau tanaman dalam ruangan kan cenderung kering kayak manusia. Kalau misalnya habis bangun tidur di keadaan ber-AC pasti dehidrasi kan. Jadi kalau misalnya tanaman di ruangan yang ber-AC harus di-misting, di-moist gitu biar nggak kering daunnya. Nah, tadi Mas Rama sebutkan ya ada beberapa tanaman yang bisa di dalam ruangan dan tidak. Mungkin bisa sedikit disebutkan Mas, tanaman yang cocok di dalam ataupun di luar ruangan begitu. Dan sebetulnya bagaimana nih para pemula bisa mendapatkan informasi yang banyak seperti Mas Rama? Untuk tanaman indoor outdoor ya, itu bisa jenis pacira. Ini gampang banget buat outdoor sama indoor. Bentar ya. Ini pacira. Ini dia bisa indoor sama outdoor. Yang ini aku ada 2 penempatannya, ada yang indoor sama outdoor. Yang ini yang aku bawa kebetulan yang outdoor. Dan rimbun banget tuh, segini. Terus ada lagi sebenarnya kaktus juga gampang sih. Kaktus tuh juga tahan outdoor dan dia tahan panas. Tapi kalau misalnya masih kecil gini jangan terlalu kena air hujan, karena nanti bisa busuk akarnya. Sama lagi nih, kaktus juga udah nyimpen mineral banyak di dahannya. Terus ada apa lagi ya? Ya pokoknya yang buat hosten yang gampang tuh jenis philodendron, ada caladium, ada Fittonia, ada fern. Itu lumayan gampang buat tanaman pemula. Nah, Mas Rama, kalau seandainya nih kita sebagai pemula begitu ya, ingin memulai bercocok tanam begitu, tips apa sebetulnya yang paling bisa diterapkan? Nah, yang harus diterapkan itu kalian posisinya tinggal, misalnya pencahayaan di rumah tuh kayak gimana, terus sebelum beli tanaman tuh research dulu cocoknya apa yang di dalam ruangan kalian, karena kan cahaya kan penting. Pokoknya tanaman indoor tuh harus cukup pencahayaan, dan di mana kalian tinggal itu jendelanya menghadap timur atau barat apa selatan. Nah, yang bagus tuh hadap timur sama selatan. Kalau utara itu cenderung cahayanya lebih low light, dan kalau misalnya barat itu cahayanya sangat kenceng, direct sunlight. Nah, kalau misalnya dengan cahaya barat itu bagusnya cocokkan untuk tanaman yang tahan panas kayak kaktus, sukulens, bunga-bungaan, itu dia cocok buat cahaya barat. Kalau misalnya cahaya teduh itu timur sama selatan. Nah, itu bagus banget buat tanaman philodendron, calathea, terus ada Fittonia, syngonium, itu bagus banget gitu. Jadi harus dicek dulu nih pakai kompas kalau misalnya mau beli tanaman, mau taruh mana, gitu. Oke, siap Mas Rama. Terima kasih banyak atas waktunya nih. Berarti kita bagi pemula harus sering-sering banyak membaca nih, karena bertanam nih nampaknya sangat sains sekali ya tadi ya, sangat ilmu pengetahuan gitu ya. Kita jadi harus banyak-banyak membaca. Harus research dulu. Benar. Harus riset. Baik, terima kasih Mas Rama atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia.